Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Oktaviani. Di sini saya memandu acara yaitu pameran kreativitas hasil dari kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata SMK Wafa. Langsung saja tanpa lama lagi, mari kita saksikan bersama penayangan hasil karya PKL kelas 11 UPW di Quantum Concept International. Baik, kepada Sagraha untuk dipersilakan atas pemaparannya. Web designing, content creating, dan video editing. Untuk video editing, kita membuat video untuk company profile dari perusahaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Sagraha Rokan. Baik, kita lanjut dengan penayangan hasil karya kelas 11 UPW di Quantum Concept International.
tadi merupakan salah satu hasil karya dari kelas 11 UPW saat menjalankan PKL di Quantum Concept International yang beranggotakan yaitu ada Sagraha, Azkia, dan Yunisa. Baik, kita akan lanjut lagi, tapi kurang asik nih kayaknya kalau gak berbincang langsung dengan narasumber lainnya. Kalau gitu gimana kalau kita persilakan dari perwakilan perusahaan Edupart kepada Bunga Fatarani, dipersilahkan. Kesan apa yang terdapat selama PKL di tempat tersebut? Menurut Bunga, kesan apa sih yang dapat Bunga sampaikan kepada adik-adik kita semua? Untuk kesan pertama sih pasti deg-degan ya. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan mengenai digital marketing dan desain-desain promosi. Untuk kedepannya adik-adik tetap semangat karena PKL itu tidak menakutkan ya, sangat mengasyikkan kok. Baik, terima kasih kepada Bunga atas pemaparannya. Baik, kita akan lanjut dengan penayangan hasil karya kelas 11 UPW di Edupart. Nah, tadi ada beberapa slide hasil karya kelas 11 UPW saat menjalankan praktik di Edupart yang beranggotakan ada Bunga Fatarani, Rifki Halmizain, Tera, sama Tria. Nah, kita lanjut lagi dengan anggota narasumber lainnya, yaitu ini akan ada beberapa video dan slide, nanti saya akan pemaparan lagi sesudah ini ditayangkan. Nah, ini adalah salah satu yang harus ada di paket wisata, yaitu quotation. Quotation adalah sebuah penentuan harga atau biaya yang harus dicapai dalam paket wisata. Dalam penawaran paket wisata juga, di dalamnya harus ada keterangan dari bus, akomodasi, transportasi, meals, dan biaya guide lainnya. Dari quotation sendiri harus ada commercial. Dan ada video lagi nih, ada salah satu video hasil dari perusahaan Siliwangi Holiday. Kita akan lanjut dengan perbincangan dengan narasumber lainnya, yaitu kepada Siti Nurul Salama. Dipersilakan untuk Siti Nurul Salama.
Minggu pertama saya mendapatkan proyek membuat itinerary. Minggu kedua membuat quotation, ya minggu ketiga membuat brosur. Kita akan menayangkan beberapa hasil karya dari Shakira Travel and Tourism yang beranggotakan ada Mia, Siti Nurul, sama Muhammad Krisna. Nah, ini adalah salah satu brosur yang dibikin oleh salah satu siswa, yaitu di Shakira Travel and Tourism. Nah, ini juga ada brosur untuk tur ke Pangandaran, tapi sama saja yang kayak tadi brosur untuk ke Pangandaran. Dan di brosur tersebut harus dicantumkan tempat wisata, harga paket, include and exclude. Dan ini ada itinerary juga, yaitu rencana perjalanan. Nah, di rencana perjalanan juga harus tepat, harus jelas untuk menarik wisatawan agar wisatawan itu tidak bingung. Setelah ini mau kemana, setelah itu mau bagaimana. Nah, di rencana ini sudah terterakan hasil dari rencana kegiatannya. Nah, di sini juga ada quotation. Di quotation sendiri harus tertera ada tempat accommodation, tiket masuk, transportasi, meals, biaya guide, dan lainnya harus dibuat dengan sejelas mungkin agar konsumen mengetahui dari harga yang akan dibuat oleh perusahaan. Lanjut aja dengan penayangan video hasil dari Al-Wafa Tours and Travel yang beranggotakan ada Saskia, Givanatama, dan Muhammad Dapa. Bersama salah satu pembimbing dari Al-Wafa Tours and Travel ada Ibu Salma. Halo Ibu Salma. Pagi, mau berbincang-bincang nih terkait Al-Wafa Tours and Travel. Kalau boleh tahu, Al-Wafa Tours and Travel itu sih bagaimana kalau boleh tahu? Iya, jadi kebetulan dan sangat membahagiakan sekali ya bahwa di SMK Al-Wafa itu terdapat salah satu travel atau mungkin satu travel yang bernama Al-Wafa Tour and Travel. Kebetulan di travel ini juga sangat bermanfaat bagi anak-anak SMK jurusan UPW terutamanya, karena anak-anak UPW bisa belajar tentang bagaimana sih bekerja di lapangan. Begitu, karena memang kan sekarang masa pandemi ya, tidak banyak travel yang buka juga untuk melaksanakan PKL. Jadi kita membuka kegiatan PKL di SMK Al-Wafa ini begitu. Harapan beri motivasi atau harapan untuk adik-adik kita semua yang mau menjalankan praktik kerja lapangan.
Oke, harapannya kalian harus bisa menerima keadaan ini, baik pandemi atau tidak. Ini sudah terjadi juga ya pandemi, cukup legowo aja, yang ikhlas, kerjakan sesuatu dengan bahagia, ceria, powerful, gak usah banyak ngutruk gitu ya, aduh nasi ya gitu, nggak usah kayak gitu, kerjakan aja, babat aja. Kalau kita ikhlas, insya Allah hasilnya juga maksimal. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Salma atas Sama-sama. pemaparan kali ini. Dan di sini juga ada beberapa slide yang akan ditampilkan. Oke, yuk kita tonton. Karya dari seluruh kelas 11 usaha perjalanan wisata, gemes-gemes banget kan? Untuk itu kita review lagi dari penayangan video tadi. Itu ada brosur, penayangan itinerary, quotation, dan video lainnya. Nah, ini juga ada sedikit pesan dari kakak kelas kita, khususnya jurusan UPW, yaitu ada Teh Adira yang melanjutkan kuliah di Universitas Negeri jurusan Pendidikan Pariwisata. Nah, sedikit tips nih buat teman-teman semuanya yang mungkin pengen banget bikin waktunya seproduktif mungkin tapi masih bingung harus mulai dari mana. Yang pertama, sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Kenapa? Karena Teteh yakin gak semua orang senang sama organisasi. Jadi penting banget untuk menyesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Karena produktif itu bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa jadi itu mungkin berbisnis, ikut klub yang lebih fleksibel, komunitas, organisasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya, kesibukan lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Udah itu baru deh kalian cari informasi-informasi mengenai itu, biasanya kita di media sosial, khususnya di Instagram. Nah, yang kedua, akademik atau pendidikan itu menjadi poin yang pertama. Menurut Teteh, kuliah tetap menjadi prioritas. Tapi ternyata kita bisa combine nih semua kegiatan itu, karena setiap kegiatan itu punya korelasinya. Yang terpenting, gimana pinter-pinter kita buat manajemen waktu sama manajemen tugas, gitu aja. Nah, yang ketiga, enjoy your life. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Ya bener banget, kita tinggal nikmatin dan jalanin aja semua itu dengan bahagia. Oke, mungkin itu aja buat sharing tipis hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus buat teman-teman semuanya, terus belajar, terus berkarya. Semoga kedepannya kita bisa sharing lagi nih. Boleh banget kok kalau ada yang mau di-sharingin tentang UPW, PKL, kuliah, atau apapun itu, kontak aja aku, feel free to discuss. Oh ya, satu lagi, menurut Teteh, sukses itu bukan tentang kamu diterima atau lolos di universitas ternama, bukan juga tentang kamu lolos interview kerja di perusahaan besar, tapi sukses itu saat kamu bisa menjalani hidup dan menikmatinya untuk terus melangkah menggapai impian yang sesungguhnya, karena tolak ukur kesuksesan itu berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video tadi merupakan salah satu alumni dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata angkatan pertama. Jadi SMK juga tidak bergantung kepada kuliah atau bekerja juga, bisa juga untuk berwirausaha. Baik, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah di penghujung acara. Saya
di sini selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kepada seluruh pembicara dan juga teman-teman dan para hadirin hingga panitia yang hadir di sini. Saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan. Sekarang, akhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan